كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Jamaah salat maghrib, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Kita diberikan oleh Allah kemampuan untuk bisa menunaikan kewajiban kita salat maghrib berjamaah. Semoga Allah senantiasa terus menerus menerima setiap amalan ibadah kita yang wajib maupun yang semoga kita pun termasuk di antara orang-orang yang husnul khatimah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pembahasan kita malam hari ini tentang asy-syafa'ah al-uzma, syafaat atau pertolongan yang paling besar, di mana di pertemuan yang lalu sudah kita bahas bahwasanya kelak di hari kiamat seseorang tergantung dengan amalan perbuatannya. Ya, di mana matahari pada saat itu begitu amat sangat dekat sekali jaraknya dengan kita di mahsyar. Sebagian di antaranya ada yang keringatnya sampai mata kakinya, sampai lututnya dan seterusnya, tergantung amalan perbuatan ia selama di dunia. Namun ada 7 orang, ya ada 7 orang sebagaimana Rasulullah sabdakan dalam hadis sahihnya, ya di mana kita sudah membahasnya. Yang pertama imam yang adil, seorang imam yang adil, seorang pemuda yang tumbuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seseorang yang hatinya terus-menerus terpaut bergantung dengan masjid. Ya artinya meskipun jasadnya secara zahir jauh dari masjid, namun hatinya terus-menerus kangen, rindu, pingin sekali ke masjid. Ada yang mengatakan tidak henti-hentinya dia terus-menerus meramaikan masjid, ya, dan juga 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah, dan seseorang yang zikir kepada Allah di malam hari lalu meneteskan air mata dari kedua matanya. Wa rajulun da'athu imra'atun, dan seorang yang diajak, ya seorang lelaki yang diajak oleh wanita dzati mansabin wa jamal, di mana wanita ini mempunyai kecantikan dan punya kedudukan di kaumnya, mengajak dia untuk memenuhi hasratnya, namun dia mengatakan inni akhafullah rabbal alamin, sesungguhnya aku amat sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan warajulun tasaddaqa bisadaqah, dan seseorang yang menyedekahkan hartanya lalu kemudian dia menyembunyikan sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa saja yang dilakukan oleh tangan kanannya. Jadi 7 golongan ini kelak di yaumil qiyamah, meskipun matahari begitu sangat dekat sekali jaraknya dengan kita, tetapi mereka mendapatkan zillu arsyir rahman, naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi realitanya jamaah yang dirahmati Allah, orang-orang sebagian besar gopoh, ya sebagian besar panik. Ini kapan mau diberlakukan hisab? Kapan dilakukan penghitungan amal? Karena terutama orang-orang yang sudah tidak tahan dengan panasnya matahari, mereka ingin segera dihitung amalannya, kira-kira apakah ke neraka atau ke surga. Sehingga mereka pada saat itu datanglah kepada Nabi Adam alaihissalam untuk segera diberlakukan hisab supaya tidak berlama-lama di mahsyar. Nah, apa kata Nabi Adam alaihissalam? Ya, pada saat mereka datang kepada Nabi Adam lalu meminta syafaah, pertolongan kepada Nabi Adam untuk segera dilakukan hisab, maka Nabi Adam mengatakan fayaqba, gitu ya. Nabi Adam tidak mau memberikannya syafaat dan meminta maaf karena dulunya dia pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan makan buah khuldi. Saat di surga Nabi Adam
memakan buah khuldi. Nah, karena perbuatan itulah Nabi Adam gak mau dan memohon maaf kepada yang meminta syafaat kepada beliau itu untuk tidak bisa memberinya. Sehingga mereka pun datang kepada nabi berikutnya, Nabi Nuh. Ya, Nabi Nuh awal rasul. Jadi Nabi Nuh ini adalah nabi rasul pertama kali dari sekian para nabi. Yang pertama kali diutus oleh Allah kepada umatnya itu Nabi Nuh. Kalau Nabi Adam Allah utus kepada para anak-anaknya, bukanlah seorang rasul ya, melainkan nabi ya. Dan Abul Bashar, kalau Nabi Adam kan Abul Bashar, ayahnya semua manusia. Sementara kalau Nabi Nuh ini awal rasul, yang pertama kali diutus kepada umatnya ya, untuk menjelaskan mana yang hak dan mana yang batil. Lagi-lagi Nabi Nuh pun juga angkat tangan dan memohon maaf sekali kepada orang yang meminta syafaat kepadanya untuk disegerakan hisab dan pembalasan. Mohon maaf gak bisa. Datang kepada Nabi berikutnya dan seterusnya, sehingga mereka pun datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang kepada Nabi Muhammad alladzi ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi, yang mana Allah telah menghapus dosa yang lalu dan yang akan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayaqumu maqaman yahmaduhu alaihil awwalun wal akhirun ya, wal akhirun. Jadi Rasulullah pada saat itu memberikan asy-syafa'atul uzma, syafaat yang paling besar kepada para umat-umat sebelumnya, terutama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hal ini dijelaskan di dalam beberapa banyak riwayat hadis, termasuk di dalamnya ada riwayat hadis Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yaumal qiyamah," apabila datang hari kiamat, apabila di hari kiamat itu ya terjadi, tiba, kuntu imaman nabiyyin, aku akan menjadi imam para nabi. Jadi aku akan menjadi imam para nabi. Wa khatibuhum, dan aku akan menjadi juru bicara mereka. Jadi jubirnya, juru bicara yang ditunjuk oleh para nabi itu Nabi Muhammad nanti. Imam para nabi itu Nabi Muhammad, dan khatib juru bicaranya nanti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sahibu syafaatihim ghairu fakhr, dan Rasulullah yang akan memberikan syafaat kepada mereka semuanya. Ini sekaligus Rasulullah pada hari kiamat, beliau imamun nabiyyin, dan beliau juga khatib ya, juru bicaranya, dan yang ketiga memberikan syafaat pada hari kiamat itu. Masya Allah. Marilah kita perbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah selama kita di dunia, supaya kita nanti di yaumil qiyamah betul-betul berhak mendapatkan syafaat baginda Rasulullah ini. Ini yang diriwayatkan dalam hadis rawahu Ahmad ya, dan Tirmidzi, hadis hasan. Sementara di dalam hadis sahih Muslim, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah, aku adalah tuan dari semua manusia di hari kiamat. Wa awwalu man yunshaqqu anhu al-qabr, dan pertama kali seseorang yang pertama kali dibuka atau dibangkitkan dari kubur. Wa awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa', dan pertama kali yang memberikan syafaat dan diberi syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Rasulullah adalah sayyid, tuan ya, dan juga yang pertama kali dibangkitkan dari kubur, dan yang pertama kali memberikan syafaat dan diberi syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ghairu fakhr ya. Ketahuilah di sini setiap hadis yang diriwayatkan oleh muhaddits semuanya mengatakan ghairu fakhr. Ini bukanlah kesombongan Rasulullah, tidak. Bukan kebanggaan Rasulullah, tidak ya. Melainkan realitanya memang seperti itu. Nanti di hari kiamat Rasulullah akan mendapatkan keistimewaan, kemuliaan yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala dibandingkan para nabi-nabi yang lainnya. Kemudian juga kenapa umat Nabi Muhammad begitu amat sangat istimewa dibandingkan umat-umat sebelumnya? Nah, disebutkan di sini ya, an-nabi yakhtabi'u da'watahu syafa'atan li ummatihi.
Nabi Muhammad menyembunyikan atau menginvestasikan doanya supaya memberi syafaat atau supaya menjadi syafaat untuk umatnya kelak di hari kiamat. Rasulullah menyembunyikan atau menginvestasikan doanya supaya menjadi syafaat bagi umatnya. Sementara kalau nabi-nabi sebelumnya itu tidak, ya, nabi-nabi sebelumnya tidak disebutkan dalam hadis, ya, likulli nabiyyin dakwatun mustajabah. Setiap para nabi mempunyai doa yang istijabah. Mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa mempunyai doa yang istijabah. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Dan masing-masing nabi sejak Nabi Adam sampai Isa ingin disegerakan doanya itu. Jadi ingin disegerakan semuanya. Doanya kalau misalnya doa langsung diistijabah seketika itu, saat itu pun juga. Ya, semua nabi dari Adam sampai Isa. Wa inni, sementara aku, kata Rasulullah, ikhtabatu da'wati. Aku tidak seperti mereka. Ya, aku tidak berdoa langsung memohon kepada Allah untuk disegerakan doa itu, tidak. Melainkan aku investasikan doa tersebut syafaatan li ummati yaumal qiyamah, supaya menjadi syafaat pertolongan kepada umatku kelak di hari kiamat. Fahiyah, dan doa Rasulullah ini yang akan menjadi pertolongan kepada umatnya kelak di hari kiamat, nailatun insyaallah akan mencakup kepada seseorang yang meninggal dari umatnya tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Masya Allah. Jadi kalau misalnya umat Nabi Muhammad tidak menyekutukan sesuatu apapun dengan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian meninggal dunia, dia pun akan berhak mendapatkan syafaatun Nabi, syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya mulai dari Adam dan Isa, karena mereka sudah meminta untuk disegerakan doanya itu, minta mereka dibinasakan, binasa seketika itu. Minta diturunkan azab, turun azab seketika itu. Kalau Rasulullah tidak, ya, Rasulullah menunda diijabahnya doa itu supaya menjadi pertolongan kepada umatnya di hari kiamat. Dan ini terbukti, dan ini membuktikan membuktikan firman Allah dalam surat, ya, dalam surat Taubah 128, bahwasanya Rasulullah itu begitu sangat sayang kepada umatnya. Laqad ja'akum rasul, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad, min anfusikum ay min jinsikum. Dia satu jenis dengan kalian, min jinsil basar, sama-sama manusia, makan, minum, beristri, istirahat dan seterusnya. Azizun, terasa amat berat, alaihi baginya, ma'anitum, penderitaan yang kalian alami. Jadi Rasulullah itu gak mau membebani kita, memberatkan kita. Bahkan kalau ada sesuatu yang suatu saat akan membebani kita, Rasulullah tidak melakukannya supaya tidak diwajibkan. Seperti apa misalnya, ya, sholat tahajud. Ya, sholat tahajud wajib bagi Rasulullah, namun bagi umatnya hukumnya sunnah muakkadah. Sama seperti siwak. Siwak laula an asyukkoh, kata Rasulullah, kalau saja aku tidak membebani umatku, la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Aku akan memerintahkan umatku setiap kali sholat wajib memakai siwak. Tetapi ini sepertinya akan membebani, memberatkan. Makanya Rasulullah itu azizun alaihi ma'anitum, terasa amat berat sekali bagi Rasulullah apa yang akan membuat kalian menderita atau penderitaan kalian. Makanya pada saat Rasulullah meninggal itu, yang terdengar dari lisan Rasulullah, ummati, ummati, ummati. Jadi bukanlah istrinya, bukanlah keluarganya, melainkan umatnya. Ummati, ummati, ummati. Masya Allah. Ini ya Rasulullah, ya. Dan harisun alaikum, Rasulullah itu amat sangat ingin sekali kalian beriman kepada Allah. Bil mu'minina raufun rahim. Rasulullah itu penyantun dan Rasulullah itu penyayang kepada orang-orang mukmin. Jadi ayat ini, ya, ayat surat Taubat 128 ini diterjemahkan bahwasanya doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara bentuk kepeduliannya itu disembunyikan, diinvestasikan supaya umatnya kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah.
Dan syafaatnya Rasulullah ini akan diperoleh oleh setiap umatnya yang meninggal dalam keadaan tidak musyrik, tidak menyekutukan sesuatu ya selain Allah Subhanahu wa taala. Surutus syafaah. Kira-kira syarat syafaat itu bagaimana? Jadi tidak semua orang akan mendapatkan syafaat atau tidak semua orang akan memberikan pertolongan pada hari kiamat. Ya, seperti Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, nabi-nabi yang lainnya, tidak semua mereka memberikan syafaat, tidak, melainkan harus memenuhi dua syarat. Syarat memperoleh syafaat Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat yang pertama, idzunullahi lisyafi. Izin ya. Jadi Allah mengizinkan kepada orang yang hendak memberikan syafaat. Kalau misalnya Allah mengizinkan Rasulullah pada hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada umatnya, ya sudah, saat itu pun juga Rasulullah akan memberikan syafaat. Insyaallah ayatnya sudah paham ya, ayatnya ya. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Ya, jadi man dzalladzi yashfa'. Siapa orang-orang yang akan memberikan syafaat di sisi Allah melainkan hanya dengan izinnya. Ya, diizinkan dulu oleh Allah, tidak serta-merta langsung memberikan syafaat, tidak. Ma min syafi'in illa min ba'di idnih. Ya, tidaklah orang memberikan syafaat melainkan setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam surat Al-Baqarah atau yang kita kenal dengan ayat kursi 255 dan di dalam surat Yunus ayat 3 bahwasanya syafaat di antara syaratnya itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah direstui ya, mendapatkan izin dari Allah. Dan yang kedua, ar-ridha 'anil masyfu'. Ya, Allah ridho kepada orang yang hendak diberikan syafaat itu. Ya Allah ridho kepada orang yang hendak kita beri syafaat atau kepada seseorang yang hendak diberikan oleh baginda Rasulullah syafaat. Kalau Allah sendiri tidak ridho, ya udah. Hal ini tergambar kepada ayah Nabi Ibrahim, Azar. Ya, di dalam riwayat Bukhari, hadis sahih, yalqa Ibrahim abahu Azar. Nabi Ibrahim akan bertemu dengan ayahnya Azar di hari kiamat. Wa ala wajhi Azar fatratun wa ghabarah. Di wajahnya Azar ini lusuh gitu ya, banyak debunya, yoga bersinar-sinar gitu loh di wajahnya ayahnya Ibrahim, kayak putus asa, penyesalan dan seterusnya. Fayaqulu lahu Ibrahim, kemudian Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar ini, ya alam aqul laka la ta'sini, alam aqul, tidakkah aku sudah mengatakan kepadamu wahai ayah, la ta'sini, jangan membangkang ya, jangan bermaksiat kepadaku, jangan melanggarku, kata Nabi Ibrahim kepada ayahnya. Fayaqulu lahu abuhu, dan berkata kepada Ibrahim ayahnya pada hari kiamat itu, fal yaum la asik, mulai dari hari ini, kata ayahnya, mulai dari hari ini saya tidak akan pernah bermaksiat kepadamu wahai Ibrahim. Fayaqulu Ibrahim, kemudian Nabi Ibrahim berkata ya, memohon kepada Allah, ya Rabb, wahai Allah, innaka wa'adtani, sesungguhnya engkau berjanji dalam Al-Qur'an, an la tukhzini yauma yub'atsun, untuk tidak merendahkan atau menghinakan aku beserta keluarga-keluargaku pada hari kiamat. Nah, ini sekarang sudah hari kiamat ya Allah. Ya, janganlah engkau hinakan aku beserta keluargaku, termasuk ayahku di situ. Jangan engkau buat hina, kata Nabi Ibrahim kepada Allah saat itu. Fa yukhizin ahza min abi al-ab'ad. Ya, kehinaan, tidak ada kehinaan yang paling berat melainkan kehinaan ayah saya, kata Nabi Ibrahim. Dijawab langsung oleh Allah, inni haramtul jannah 'alal kafirin, sesungguhnya aku mengharamkan surga bagi orang-orang yang kafir. Masya Allah, ini ya, sesungguhnya aku haramkan surga bagi orang-orang yang kafir. Kemudian dikatakan kepada Ibrahim, ma tahta qadamaik, wahai Ibrahim, coba lihat di bawah kedua kakimu itu apa. Nah, lalu Nabi Ibrahim pun melihat ke bawah kedua kakinya, ternyata fa idza huwa bidhaihin mutalattah. Dia melihat
seekor hewan, ya semacam dibak, ya dibak itu hena itu, ya hena ya, mutalattih yang penuh dengan lumpur, kotor sekali. Fayu'khadhu biqawaimihi, lalu kemudian ditarik kaki-kakinya dan dibuang ke api neraka. Ya, ke api neraka. Jadi meskipun Nabi Ibrahim yang mana Allah jelas sekali dalam Al-Qur'an Allah tidak akan membuatmu hina kelak di hari kiamat, ya meskipun ayahnya Ibrahim saat itu hina, ya karena dia kafir, tidak peduli Allah. Tidak peduli. Artinya Allah tidak ridho kepada orang yang hendak diberikan syafaat oleh Nabi Ibrahim. Ya mudah-mudahanlah kita semuanya ini termasuk orang yang diridhoi. Meskipun kita umat Nabi Muhammad, kalau Allah Subhanahu wa taala gak ridho sama kita, ya sudah, kita gak bakalan dapat syafaat. Itu ya. Jadi syarat syafaat para nabi-nabi, terutama Nabi Muhammad kepada umatnya, yang pertama Rasulullah sudah mendapatkan izin dari Allah, dan yang kedua Allah sendiri ridho kepada orang yang hendak diberi syafaat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian anwa'u asy-syafa'ah, macam-macam syafaat kelak di hari kiamat. Ya, kira-kira kita termasuk yang mendapatkan syafaat jenis apa ini ya? Ya, ini banyak ternyata berbagai macam syafaat kelak di hari kiamat yang akan diperoleh oleh mereka, ya, umat-umat sebelumnya dan umat Nabi Muhammad ini ya. Ada syafaat yang ditolak seperti syafaat Nabi Ibrahim kepada ayahnya Azar. Ada syafaat yang makbulah, syafaat yang diterima apabila sudah memenuhi dua syarat barusan, ya, mendapatkan izin dari Allah dan Allah ridho kepada orang yang hendak diberikan syafaat. Yang pertama, syafaat yang akan diperoleh oleh kita semuanya kelak di hari kiamat, asy-syafaatul uzma, syafaat yang agung, syafaat yang besar ini. Dan ini syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mereka dari mahsyar yang panasnya matahari begitu sangat menyengat dan keluh keringat mereka sudah gak karuan, ya. Tidak lama dari itu Rasulullah memberikan syafaat untuk segera diberlakukan hisab kepada umatnya dan umat-umat sebelum-sebelumnya. Itu syafaatul uzma nanti. Tidak ada satupun di antara para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad yang diberi izin untuk memberikan syafaat. Dan yang kedua, selain asyafaatul uzma, syafaat yang paling agung dan besar ini, syafaatun nabi fi qaumin tasawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum. Syafaat atau pertolongan Rasulullah kepada orang-orang yang mana kebaikan dan keburukannya sama. Setelah ditimbang ternyata kebaikan dan keburukannya sama. Gak lebih dominan kebaikannya ataupun keburukannya, sama itu. Nah, nanti orang-orang yang semacam ini akan mendapatkan syafaat Rasulullah. Ya, untuk fayashfa'u fihim, Rasulullah memberikan pertolongan kepada mereka yang kebaikan dan keburukannya sama, ayadkhulu al-jannah, untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ya. Kira-kira awak dhewe iki sing ndi iki, Pak? Ya, padha enggak iki? Sama enggak keburukan dan kebaikan kita ini? Kayaknya keburukannya lebih banyak, ya. Masya Allah, ini. Yang ketiga, syafaatuhu fi aqwamin istahaqqun nar. Syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi aqwamin kepada orang-orang istahaqqun nar, yang mana mereka sudah berhak masuk ke dalam api neraka. Mereka sudah dicap ahlun nar. Mereka sudah divonis masuk neraka. Ya, tetapi Rasulullah memberinya pertolongan an la yadkhuluha, untuk tidak masuk ke dalam api neraka. Wallahu a'lam, siapakah mereka ini, ya? Nanti ada orang-orang yang memang mereka sudah divonis masuk neraka, berhak masuk neraka, namun oleh Rasulullah diberikan syafaat untuk tidak masuk ke dalam neraka. Ya, untuk masuk tidak neraka kan banyak itu. Misalnya ada orang-orang yang
itu loh yang di dalam hadis sahih telah membunuh 99 orang, setelah itu dia ingin bertaubat gitu ya. Oh, gak kira diterima taubatmu iku, wis terlalu berlebihan gitu ya. Terlalu banyak orang yang kamu bunuh, maka tidak ada taubat untukmu. Akhirnya dibunuh pisan 100 akhirnya. Ya, sehingga dia pun datang kembali kepada orang alim, ya, orang rahib. Diberilah tahu kamu akan diterima taubatnya jika hijrah. Nah, setelah hijrah belum sempat melakukan kebaikan, sebelum sempat ya bertaubat, cuma niat yang sangat kuat sekali, tekad yang kuat, dia pun meninggal dunia. Malaikatul azab dan malaikatul rahmah, malaikat rahmat dan azab ini cekcok, kira-kira ini masuk kemana ini. Akhirnya diukur lebih dekat tujuan yang ia hendak datangi. Akhirnya masuk surga. Kurang ngelakoni apa-apa wis masuk surga ya. Kemudian juga ada syafaatuhu fi raf'i darajati ahlil jannah fil jannah. Kan ada juga yang syafaat orang-orang yang ahlun nar ini ya, yang divonis neraka. Entah apakah itu hadisnya sahih atau tidak. Yang jelas nanti hamalatul Quran, orang-orang yang hafal Al-Quran akan memberikan syafaat kepada orang-orang 10 diantaranya dari keluarganya itu untuk masuk surga. Meskipun di dalam riwayat itu dia divonis ahlun nar. Asalkan hafid Quran ya, bukan hanya hafalan Al-Qur'annya saja, namun dia juga mengamalkan isi daripada Al-Qur'an dan memahami dan paham apa yang terdapat dalam Al-Qur'an. Juga syafaat Rasulullah fi raf'i darajati ahlil jannah fil jannah. Pertolongan Rasulullah mengangkat derajat penghuni surga ya di dalam surga. Jadi mereka sudah masuk surga, diberikan pertolongan oleh Rasulullah naik ke level lebih tinggi di surga itu. Itu syafaat Rasulullah. Kemudian ada juga syafaat Rasulullah fi aqwamin, kepada orang-orang ayadkhulul jannah bighairi hisab, masuk ke dalam surga bighairi hisab, tanpa melalui hisab. Gak dihitung dulu amalan perbuatannya, itu gak dihitung, langsung masuk surga. Ya, siapa mereka ini? Mereka mempunyai sifat ya, mempunyai sifat empat sifat. Kalau di dalam hadis disebutkan yadkhulu min ummati sab'una alfan bighairi hisab. Masuk ke surga min ummati, dari umatku 70.000 tanpa melalui hisab. 70.000. Awak dhewe masuk napa boten niki, Pak? Karena sahabat-sahabat itu kira-kira sudah berapa ribu itu. Sahabat saja sudah banyak itu. Ini sab'un. Ya, 70.000 dari umat Rasulullah masuk surga tanpa hisab. Siapakah mereka? Yang pertama, la yastarqun. Mereka itu tidak meminta ruqyah. Ya, yastarqun la yatlubuna ar-ruqyah. La yatatayyarun, dan mereka juga la yatasa'amun, tidak pesimis. Ya, tidak pesimis mereka. Giliran dengar bunyi burung gitu ya, konon kalau ada burung itu mati, nanti ada orang mati, nah, langsung dia pesimis. Ya, kemudian juga misalnya hari-hari tertentu dia dapat musibah dan meyakini setiap hari itu dia mesti nahas dan seterusnya. Nah, itu tatayur namanya. Meyakini benda-benda tertentu atau hari-hari tertentu atau amalan-amalan tertentu membuat dia sial gitu ya, enggak boleh. Dan juga yang ketiga, layak tawun, mereka itu tidak menggunakan pengobatan kai. Ya, pengobatan kai itu api. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan senantiasa mereka terus-menerus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat 70.000. Ya, mungkin saya pertegas la yastarqun, tidak meminta ruqyah ini ya, karena seseorang kalau misalnya kalau dia tidak cukup kuat dasar akidahnya, keimanannya kepada Allah, saat diruqyah oleh saya misalnya langsung sembuh penyakitnya. Hebat ustadznya manti Pak yo, iso menyembuhkan penyakit.
Berbeda jika kita sejak awal sudah memberitahu kepada dia, ya ini salah satu sarana. Kan pengobatan dalam Islam itu ada 3. Ya pertama at-tabib, ya melalui dokter, lalu kemudian pakai tibun nabawi, ya madu dan seterusnya. Barulah opsi yang terakhir itu ruqyah. Ya ruqyah. Kalau meyakini yang ruqyah itu bisa menyembuhkan, nah itu yang tidak diperbolehkan. Kalau meyakini semuanya itu sembuh karena wasilah, ya perantara orang yang meruqyah, gak ada masalah, ya tidak ada masalah. Dan juga syafaat Rasulullah meringankan siksaan. Ini tergambar kepada paman Rasulullah, Abu Thalib, ya. Kan Abu Thalib itu diringankan azabnya karena sudah membela Rasulullah di awal-awal Islam itu datang, ya, selalu berada di garda terdepan baginda Rasulullah. Allah ringankan, ya. Jadi Rasulullah memberikan pertolongan untuk diringankan azabnya. Dan juga syafaat Rasulullah fi ahlil jannah ayyu'dzana lahum bidukhulil jannah. Jadi nanti Rasulullah pun juga akan memberikan syafaat pertolongan kepada orang-orang yang masuk surga untuk memasukkan juga ke dalam surga orang-orang yang mereka kehendaki. Ya misalnya Bapak Ibu sekalian ini, ya masuk surga, tiba loh biyen niku awak dhewe ngaji bareng-bareng nang di sing fulan ka ono. Oh tiba ketok ono nang neraka. Ayo masuk bareng-bareng. Jadi ingat, ya, ingat sama temennya. Ini syafaat juga yang akan Allah berikan. Dan yang terakhir, syafaatuhu fi ahlil kabair. Syafaat atau pertolongan Rasulullah kepada orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar dari umatnya, mimman dakhalan nar, yang sudah divonis masuk neraka, ayakhruja minha, untuk keluar daripada neraka. Jadi orang-orang yang melakukan dosa besar sudah divonis masuk neraka untuk dikeluarkan dari api neraka. Itu syafaat Rasulullah. Nanti di hari yaumul qiyamah. Masih ada waktu, Mas. Habis ini ada sesi tanya jawab, ya. Baik, kaifa nafus bi syafaatin Nabi? Bagaimana kita mendapatkan syafaat Nabi ini? Singkat saja supaya satu paralel gitu, ya, nyambung. Dijawab di sini untuk mendapatkan syafaat Nabi, pertolongan Nabi itu yang pertama, idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul. Apabila kita mendengar orang yang adzan, maka jawablah hal yang sama diucapkan oleh muadzin. Artinya jawablah adzan. Itu supaya mendapatkan syafaat Rasulullah. Nah, fa innahu man shalla salatan sallallahu alaihi bi asran, barang siapa yang bersolawat kepada Rasulullah, Allah akan memberikan pahala 10 dan mintalah al-wasilah. Mintalah surga wasilah. Fa innaha manzilatun fil jannah, maka sesungguhnya wasilah ini kedudukan nanti di surga, tidak berhak seseorang mendapatkannya kecuali orang-orang yang menjawab azan itu. Nah, ini, ya. Jadi mintalah, ya, jawablah seperti orang yang azan pada saat dikumandangkan atau diperdengarkan azan. Dan yang kedua, man qala hina yasma'un nida, ya, dan barang siapa mengucapkan doa setelah azan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatul qa'imah, itu pun juga akan mendapatkan syafaat Nabi. Jadi yang pertama menjawab azan, dan yang kedua berdoa setelah azan. Dan yang terakhir man shalla ala hinin yusbihu asran wa hina yumsi asran adrakatuhu syafaati. Barang siapa bersolawat kepada Rasulullah 10 di pagi hari, 10 di malam hari, maka dia kelak akan mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Dan yang terakhir, man istata'a yamuta bil Madinah, barang siapa yang bisa meninggal dunia di kota Madinah, maka meninggallah di sana, maka sesungguhnya aku memberi syafaat kepada orang-orang yang meninggal di kota Madinah. Itu, ya. Jadi jawablah azan, doa setelah azan, dan juga bersolawat 10 kali di pagi hari dan di malam hari. Dan yang terakhir,
ya orang-orang yang meninggal di kota Madinah akan mendapatkan syafaat Rasulullah. Itu monggo. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sederhana. Adzan. Apakah tidak dilengkapi dengan menjalankan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah? Kemudian akhlaknya seperti apa? Apakah tidak seperti secara komprehensif seperti itu? Makanya bersolawat kepada Rasul saja sudah dapat syafaat. Begitu ringannya. Mungkin semuanya ini bisa dapat syafaat. Itu yang pertama. Yang kedua, pemberian syafaat kepada Rasul itu, kalau apa yang pernah saya baca, itu diberikan di awal sebelum hujan, sebelum timbangan. Jadi mungkin belum bisa diketahui mana amalan yang lebih berat baiknya atau lebih berat amalan buruknya. Nah, ini mana yang benar? Itu aja, makasih. Yang kedua gimana, Pak? Yang kedua pertanyaannya? Pemberian syafaat itu sebelum hujan, dari perjalanan dari Mekah, kemudian pemberian syafaat, kemudian satu lagi baru hujan, Ya. telaga, masa fakat, Baik. sebelah itu tingkatannya. Makasih. Ya. Baik ya. Jadi itu untuk mendapatkan syafaat Rasulullah ya tentunya banyak sekali. Ini di antaranya saja. Ya, di antaranya misalnya al-iktsaru minas sholati 'alan nabi, memperbanyak sholawat ke atas nabi, terus ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mencintai Rasulullah dan Allah melebihi kecintaannya kepada dirinya sendiri, keluarga, istri dan anak-anaknya. Itu semuanya sarana untuk mendapatkan syafaatun nabiyah dan banyak lagi. Namun di sini ya sepertinya gampang ini, tapi untuk istiqomah itu angel. Untuk istiqomah itu sulit. Terutama sekarang ya, adzan saja. Ya, adzan saja. Seringkali kita masih sibuk dengan HP-nya, masih sibuk dengan kerjaannya dan seterusnya. Tidak semua orang Allah berikan kemudahan-kemudahan itu ya. Untuk istiqomahnya itu sing angel. Ya, dan jangankan itu sangat disebutkan dalam hadis itu nanti ya, di antara lain syafaat selain dari Nabi Muhammad itu nanti dari syafaat datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan syafaat Rasul dari Allah taala ini malah tambah aneh jenengan hadisnya itu ya. Innallaha disebutkan di sini yang pertama, innallaha khalaqur rahmah, Allah menciptakan rahmat yauma khalaqaha, ya pada saat menciptakannya kurang lebihnya 100 rahmat. Fa amsaka indahu tis'an wa tis'in, Allah menahan 99 rahmatnya dan Allah berikan satu rahmatnya untuk dunia beserta isinya ini. Ya, baru satu rahmat yang Allah berikan sekarang ini gitu ya. Nanti 99 rahmat Allah berikan di hari kiamat nanti. Makanya dalam hadis itu ya disebutkan di dalam hadis sahih ini ya, tidak ada seseorang yang masuk surga itu dengan amalan ibadahnya. La yudkhila ahadan amaluhu al-jannah. Tidak akan memasukkan seseorang ke dalam surga dengan amalan perbuatannya, melainkan mereka itu masuk dengan rahmat Allah. Bagaimana denganmu ya Rasul, kata para sahabat, sekalipun saya, illa ayataghammadani Allahu birahmah, kecuali Allah memberikan rahmatnya kepadaku. Itu yang pertama. Dan juga dalam hadis itu nanti ya, setelah para malaikat memberikan syafaat, para nabi-nabi memberikan syafaat, orang-orang mukmin sesama mukminnya itu memberikan syafaat, barulah giliran Allah yang akan memberikan syafaat itu, pertolongan. Bagaimana pertolongan Allah saat itu di hari kiamat?
fayaqbidu qabdatan minan nar. Allah langsung ngambil satu apa ini? Satu genggam tangannya ya. Jadi Allah menggenggam satu genggaman saja penduduk neraka siapa saja yang katut enggak itu. Ya. Nanti itu dalam hadis sahih nih. Jadi nanti Allah akan mengambil satu genggam penghuni neraka itu untuk diselamatkan atau dikeluarkan dari api neraka. Mereka pun bingung itu orang-orang ahlun nar itu ya. Ahlun nar itu bingung, loh kenapa? Rabbana a'taitana malam tu'ta ahadan. Ya Allah, Engkau memberikan kami sesuatu yang belum pernah Engkau berikan kepada orang-orang sebelumnya. Fayaqul lakum indi afdal min hadza. Kalian di sisiku lebih baik daripada ini. Dan dijawab oleh Allah ya fayaqulu ridha fala askhatu alaikum ba'du abada. Itu keriduanku dan aku tidak akan pernah membenci atau murka kepadamu setelah ini selama-lamanya. Jadi nanti di hari kiamat itu betul-betul banyak itu syafaat ya. Intinya sekarang kita yang sudah diberikan yang mudah-mudah, jika kita melakukannya dengan istiqomah ya insyaallah lah kita akan mendapatkan syafaat. Dan terutama ini Pak, intinya satu, jangan sampai meninggal dunia dalam keadaan musyrik atau kafir. Waduh wis musyrik atau kafir lalu kemudian belum sempat bertaubat dan meninggal dalam keadaan tersebut tidak akan pernah mendapatkan syafaat dari Allah maupun dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua itu nanti setelah syafaat Rasulullah itu ya, syafaat Rasulullah tidak seketika langsung gitu enggak. Tetapi ada di misalnya syafaat Rasulullah yang paling besar setelah dari mahsyar mendapat syafaat Rasulullah ya, karena tidak ada yang bisa bicara kecuali orang-orang yang diizinkan, hanya Rasulullah diizinkan. Itu syafaat Rasulullah. Kemudian juga nanti setelah hisab ada syafaat Rasulullah juga di situ. Ada 7 orang di antara mereka itu ya, termasuk ada 70.000 orang yang masuk tanpa hisab. Setelah itu pun ada syafaat Rasulullah dan seterusnya. Syafaat Rasulullah tidak langsung di satu tempat, tidak, melainkan banyak pertolongan. Karena di masing-masing pos kita itu sangat iya, banyak pos-posnya nanti itu, banyak pos-posnya. Setiap pos itu kita butuh sekali pertolongan dan syafaat dari baginda Rasulullah. Enggak, Pak. Masih ada, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa kita kalau mati di Medina itu mendapat syafaat? Yang kedua, kalau itu kota suci, sama-sama kota sucinya di Mekah, bagaimana kalau mati di Mekah juga? Apa sama kira-kira? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah itu berat pertanyaannya itu. Masalahnya di sini tidak disebutkan alasannya. Ya. Man istata'a yamut, barang siapa yang mampu di sini ya, istita' ya, barang siapa yang bisa atau mampu meninggal di kota Madinah, falyamut biha, maka meninggallah di Madinah. Fa inni asyfa'u liman yamutu biha, maka sesungguhnya aku memberikan syafaat kepada orang yang meninggal di situ. Tetapi ini hadis bukan sahih ya. Jadi hadis diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmidzi. Wa sahahu as-Sahih Albani, meskipun disahkan oleh Albani, tetapi ini tidak mutlak gitu ya. Tidak mutlak kesahihannya bahwasanya setiap orang yang di Madinah meninggal itu mendapatkan syafaat, enggak juga. Makanya ini istita'ah ya, sama dengan man istata'a minkum sabila gitu ya. Barang siapa yang mampu menunaikan ibadah haji, enggak mampu ya enggak apa-apa, Pak. Jadi ini apa ya, dijelaskan secara spesifik oleh Rasulullah kenapa di Madinah. Ya, jadi ya kalau kesamaan nggak tahu ya, riwayatnya tidak disebutkan di sini Mekahnya. Hanya di dalam beberapa riwayat ya Mekah Madinah itu nanti ya enggak dimasukin Dajjal aja.
Jadi Dajjal tidak akan pernah datang masuk ke dalam kota Mekah dan Madinah. Karena keduanya itu dijaga oleh malaikat-malaikat Allah. Nah, sementara kalau meninggal di tanah suci Mekah, masing-masing itu punya keutamaan dan kelebihan sendiri. Ibadah di kota Mekah malah lebih besar pahalanya daripada Masjid Nabawi ibadahnya. Nah, apa? Oh, enggak, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah baca bahwa ada dua golongan dari umatku yang tidak akan mendapatkan syafaat dariku. Pemimpin yang zalim dan setiap orang yang berlebih-lebihan di dalam agama. Yang dimaksud berlebih-lebihan dalam beragama itu yang bagaimana? Al-Gulu, seperti Khawarij. Ya, seperti Khawarij itu yang sunnah jadi wajib. Ya. Jadi mereka itu at-tanattu' ya, atau al-gulu wa tasyaddud fid din. Kan di dalam hadis itu disebutkan fala yushadu hadzal din illa ghalabahu. Tidak ada seseorang yang bersikap gulu ekstrim terhadap agama ini melainkan dia akan dikalahkan. Karena Islam itu dinun yusr ya, agama yang mudah, agama yang gampang. Gak ada satupun dalam syariat Islam itu yang sulit. Nah, sementara kalau orang-orang Khawarij, mereka melampaui batas dalam ibadahnya itu. Melampaui batas yang wajib itu bisa ditambah-tambah gitu ya. Salat seharusnya 4 rakaat ditambah lebih dari itu ya. Itu Khawarij ya. Jadi Khawarij itu yang dimaksud al-gulu ya, ekstrim, berlebihan dalam agama itu ya. Karena mereka yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah mereka ada-adakan itu. Al-ihdaats ya. Nah, syar'i. Oh, yang ditambah-tambah itu namanya bid'ah. Bid'ah. Al-ibtida' fid din, menambah-nambah dalam agama, atau ihdatsu syai'in jadid, mengada-ngada hal yang baru dalam agama, itu namanya al-bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Meskipun ulama berbeda pendapat ya. Semua bid'ah itu dhalalah ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi tidak boleh gulu ya, atau terlalu berlebihan dalam agama itu, melainkan kita harus tawazun. Tawazun itu seimbang, atau al-wasatiyah. Ya, al-wasatiyah. Tidak terlalu ekstrim kanan, tidak terlalu ekstrim kiri, melainkan di tengah-tengah. Wa kana baina dzalika qawama, dan di antara keduanya dia itu seimbang ya, tidak terlalu ke kanan ataupun ke kiri. Itu yang maksud daripada gulu. Sampun? Masih ada waktu? Oh, 1 menit. Oh enggak. Cekap nggih? Masih ada tah? Cukup insyaallah, semoga barokah, semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat, dan kelak di hari kiamat kita pun termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatun Nabi, ya, syafaat Nabi Muhammad, syafaat dari para malaikat, syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa istiqomah sampai akhir hayat kita. Demikian aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.